Oke, Mbak Farah, halo, halo. Halo, iya Bu, Oke, kita mulai saja ya, biar cepat selesai. boleh Bu. Oke, udah siap ya? Udah Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita adakan bimbingan untuk persiapan submit jurnal. Jadi jika draft jurnalnya sudah terstruktur dan layak untuk kita submit di sesi minggu depan lah paling telat ya. Jadi setelah kita submit itu kan pasti ada inputan atau masukan dari reviewernya bagaimana dari mereka gitu. Kalau pastinya dari Mbak Farah nanti harus ini ya konfirmasi ke dosen pembimbing pertama Pak Novi terkait dengan progresnya sudah sampai mana gitu. Jadi gimana nih Pak, bisa di-review nggak nih jurnalnya? Kalau sudah oke, lalu dari saya oke, baru siap kita submit jurnalnya gitu ya. Oke, silakan untuk Mbak Siti Nurfara untuk share screen progresnya. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Eh, Waktu itu saya udah bimbingan sama Pak Novi. Dari beliau masukannya cuman abstraknya itu disamain dengan mm, kesimpulan itu Bu. Tujuan penelitiannya. Sebelumnya kan tujuan penelitian saya kan peningkatan efisiensi layanan pelanggan. Tapi di abstraknya gak ada, jadi saya samain dulu, Bu. Tuh, saya udah tambahin sih. Terus Manovi juga ngenot kalau misalnya kesimpulannya juga disuruh tambahin kecepatan respon. Di sini saya udah menambahkan respon dengan cepat, pertanyaan umum. Udah saya tambahin sih, Bu. Dari Pak Novi itu aja sih Bu, dari jurnal yang saya sudah kirimkan ke beliau untuk catatannya. Oke, untuk yang bab satu nih, coba lihat lagi ke atas. Boleh Bu. Maaf. Oke, abstrak, coba abstrak dulu, dicek dulu. Oke, abstrak di blok abstraknya ada berapa kata? 110 Katanya ya. 10. Abstrak itu kan inti dari penelitian Bavara itu apa yang mencangkup masalah, masalah, tujuan, hasil itu ada di abstrak semua. Ada nggak? Yang tujuannya mana? Tujuannya, Nggak tujuan yang di abstrak. oh tujuan di abstrak ini Bu. Eh, Meningkatkan efisien pelanggan dan memberikan respon cepat dalam menjawab pertanyaan motion bank. Oke, Database motion bank. bentar-bentar. Pada saat itu digunakan, nah, pada saat ini digunakan dalam menjawab pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pengguna. Namun, setelah titik itu kapital ya. Namun, itu nanti Oh, disalahin loh. Tuh, oh ini ya Bu. iya, N. Oke, namun sering terjadi pengguna jarang. Oke, ini masalahnya. Titik aplikasi oleh pengguna aplikasi, titik. Pada penelitian ini, tu- tujuan dari penelitian ini adalah bla bla bla. Coba di kalimat kedua. Oh, yang namunnya Bu. Setelah setelah kata pengguna aplikasi titik Pengguna aplikasi titik. Oh ini itu tambahin sebelum lagi. depan ya Bu. Ya, tujuan dari penelitian ini adalah, nah itu apa? Inti, coba yang tujuan tadi kopas aja.
Kan ada poin-poinnya tuh. Nah, itu. Ini di Un- podcast Bu. Oke, peningkatan efisiensi layanan sampai pelanggan dan penyediaan jawaban cepat dan konsisten. Gitu aja. Nah, Oke itu Bu. sampai pelanggan. Nah, itu Sudah Bu. Nah, itu nyambung nggak? Tujuan dari penelitian ini adalah oke, cepat dan konsisten. Titik gitu kan. Iya. Nah, habis itu apa? Runutannya gimana? Ada masalah, tujuan, terus ada hasilnya. Baru jelasin hasilnya dari kesimpulan Kopas. Semuanya Bu. Dari dari berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sampai motion bank. Setelah konsisten berarti ya Bu. Bentar, itu di terakhir aja setelah responsif. Nah, itu. Nah, coba dibaca lagi dari atas, nyambung nggak? Itu kan ada masalah, ada tujuan. Nah, masalah tadi ada kan di kalimat pertama, lalu kalimat kedua itu tujuan, lalu tekniknya pakai apa? NLP. Nah, ini dijelasin. Ada nggak? Metodenya mana? Ini Bu. Nah, itu hasil berdasarkan itu hasil dari penelitian ini adalah berdasarkannya hapus Berdasarkan. di kalimat yang bawah-bawah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nah itu berdasarkan hasil hasil penelitian. Berdasarkannya hapus ya Bu. Hasil. Ya langsung aja hasil. Nah, jadi ketahuan nih, oh udah ada hasilnya gitu kan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian hasil penelitian ini menunjukkan yang telah dilakukan hapus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi chatbot, nah itu kan. Nah, itu udah terstruktur hasil penelitian spasi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi, nah menunjukkan komanya hapus setelah menunjukkan. Nah, coba baca baca dari abstrak atas ke bawah, nyambung nggak? Menjawab keseluruhan penelitian Mbak Farah nggak? Jadi ada masalah, ada tujuan, ada tekniknya menggunakan apa,
Lalu ada kesimpulan di abstrak itu. Jadi udah mencakup semua. Iya. Nyambung nggak kira-kira nih? Eh, Nyambung sih, Bu. Oke, sekarang ke kata kunci. Jadi abstrak udah beres ya. Iya, Kata Bu. kunci, kata kunci itu harus berurutan sesuai dengan kapital. Chatbot dulu, frekuensi dulu, lalu, nah itu di awal, koma, koma itu jangan pakai spasi ya. Iya, Bu. Maaf. Nah itu, nah baru spasi. NLP, ada berapa kata kunci itu? Satu, dua, tiga, 5. Iya, 1, 2, 3, 4, Bu. 4. Maaf. empat ya. Ada nggak eh, keyword yang penting? Motion bank, chatbot, aplikasi, aplikasi aja. Aplikasi. Yang pertama, nah aplikasi. Nah justru Mbak Farah ini kan menunjukkan aplikasi. Justru kata kunci aplikasi harus ada. Bu. Nah itu nanti abstrak bahasa Inggrisnya disesuaikan ya. Iya, Bu. Oke, Noted. beres, abstrak, lanjut lagi ke, nah yang penting rapih dulu nih. Pendahuluan, oke. Nah, bentar-bentar. Hmm, saat ini yang 4 pakai titik, akhir itu pakai titik. Akhir paragraf, nah pakai titik. Oh ya, Bu, izin Bu mau nanya, ini tuh dia kalau misalnya ada referensi ini sebelum titik atau sesudah titik ya, Bu? Sebelum, Oh, sebelum titik. ya. Ini paragraf ketiga yang motion bank tarik ke atas. Motion bank tarik ke atas. Mission Paragraf bank. ketiga. Di paragraf kedua, paragraf kedua. Di sini ya, Bu? Bukan disatukan dengan paragraf kedua. Kontrol Z, Kontrol Z. Nah, itu di motion bank disatukan dengan paragraf kedua. Nah, gitu ya. Ya, Bu. Oke, pada penelitian terdahulu, oke. Nah, selain itu ke atasin. Selain itu, paragraf ketiga yang kata selain itu. Ayo, mana no? Paragraf ketiga, selain itu. Paragraf selain, oh ini. Nah, itu dikatasin. Nah, beres. Kemudian pada, nah, itu dijadikan satu paragraf aja, katasin. Nah, itu berarti titiknya apa? Sitasinya. Sitasi dulu, baru titik 8. Nah, oke. Ini juga berarti ya, Bu. Ya, Selanjutnya satuin semua. Oke, itu juga sama, katasin. Nah, baru deh ngomongin berdasarkan penelitian yang sudah ada dilakukan nah, menggunakan NLU. NLU apaan? ada itu, Bu. Natural natural language eh U-nya apa? pokok- dia dari NLP, Bu, pokoknya. Turunan dari NLP. Saya lupa itunya sih, Bu. Apa singkatannya? NLU-nya hapus aja. NLU-nya apa? Oh, Hapus aja. Nggak apa-apa. Nggak, pembahasan bahasa alami. Nah, NLU-nya hapus. oh ininya ya. Nah, itu nyambung kan? Nah, baru deh. Ini juga dong, Bu, NLU ini. Nah, itu dijabarkan. Jangan tiba-tiba ngasih tahu NLU itu apa. Ini Bu NL merupakan bagian dari natural menjadi dasar pengacat bot. Apa sih namanya tuh? Singkatannya. Oh, singkatannya. Iya, singkatannya ya.
Itu Oke. tandain dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini baru ngomongin penelitian Mbak Farah kan, masuk nih. Terus apa lagi? Nah, ini nih yang saya kasih saran ya, yang kemarin. Jadi kalau paper itu nggak ada tuh subbab yang rumusan masalah, lalu subbab lagi tujuan penelitian, langsung dijadikan satu paragraf. Oh iya maaf Bu, kayaknya saya salah buka dokumen. Maaf, bentar Bu. Oh ini yang udah di ini Bu, yang udah saya edit. Oke, berarti mana tadi lihat lagi? Yang di mana Bu? Yang di sini? Yang disatuin tadi yang mana? Ini. Ini sebenarnya saya udah Bu, cuman saya lupa download. Nah ini yang kemarin note dari Ibu di ituin kan, gabungin tujuannya sama manfaat-manfaatnya. Nah, itu Kopas. Ya Bu. Oke. Sekarang rapihin. Coba gimana ngerapihin paragraf. Balik lagi ke yang tadi. Nah, Oh, itu hapus. Oke. Coba ke atas lagi. Nah, berdasarkan penelitian ini, oke, ini ngasih tahu, oke, tujuan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan, oke. Nah, manfaat teoritis ke atasin. Nah, manfaat praktis juga. Udah beres tuh, bab satu kelar. Coba menurut Farah, rapih gak? lebih rapi Bu. Nah, sekarang bab satu beres ya, sisa ini ya. Itu aja yang NLU tadi ya. Iya, Oke, sekarang metode. Oke, pada gambar satu merupakan tahapan pengembangan untuk motion bank yang bertujuan untuk oke. Oke, dari 4 tahapan penelitian ini dijabarin nggak analisis itu apa? iya. Ada. Analisis, Oke, sekarang dicek lagi. Setelah analisis apa? desain, Oke, desain mana? Ada nggak? Dua ini Bu, titik dua. desain sistem. Oke, terus yang ketiga, Yang ketiga, implementation, oke. Lalu implementasi. simulasi. Oke, ada nggak? Ini Seperti Bu, sampai 2.4. Oke, beres. Terus lanjut. Nah, itu ke pembahasan ya. N-nya mana nih? gimana Itu Bu? dikeatasin. Tipe. Tipe. Pembahasan bab 3. Oh ya maaf, Nah, itu dikeatasin. nah, ini agak susah buka atasinnya. Dari diagram flow, dari titik. Nah, itu Ya, backspace. backspace, delete. Eh, nah, Nah, enter. Dah. Oke. Analisa. Oke, benar. Proses dimulai dengan oke. Nah, pengujian sistem ke bawah. Enter. Nah,
Pengujian sistemnya pakai apa? Saya itu sendiri sih Bu, apa ngitung sendiri gitu Bu pakai handphone. Berapa detik untuk simulasi mengirim pesannya, merespon pesannya gitu Bu. Oke. Sekarang simulasi mengirim pesan 3.2 gimana? Ada gambarnya nggak? Ah, ada Bu. Nah, itu dikatasin, dirapihin. Tadi gimana ya Bu? Dikeatasin yang itu. Pokoknya jangan ada space yang kosong. Ini Bu. Oke, terus 3.4-nya simulasi Merespon. merespon pesan. Oke, itu juga dirapihin. Mm-mm. Ini miring ya. Oke, terus simulasi memilih pertanyaan. Ini Bu. Oke, terus di scroll lagi. Nah, kesimpulan berarti enter. Itu udah sesuai template ya. Udah Bu. Oke. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, emang ada saran di template-nya? Saran nggak ada sih Bu. Eh, bentar, saya lupa. Template. Simpulan aja sih Bu. Bukan yang itu template-nya. Maaf, lupa. Namanya apa ya? Saya lupa Bu. Hmm, bentar ya Bu. Saya download dulu kayaknya. Hilang tempatnya. Ini templatenya Bu. Hmm, nggak ada sih Bu. Kesimpulan aja. Ah, ya Berarti udah hapus hapus. aja. Iya, hapus aja. Dah, referensi. Itu dari template-nya gitu ya? Iya, referensi Bu. Referensi itu tipe kayaknya di template-nya. A-nya hapus aja. Nah, oke. Ya udah beres tuh. Tinggal Halo. dicek-cek lagi ya penulisannya, takut ada yang typo, terus penulisan istilah asingnya ada yang miring, ada yang enggak. Itu dicek lagi ya sama Mbak Farah. Oke Bu. Oke, udah beres ya. Nanti kalau sudah dicek finalisasi nih, langsung konfirmasi lagi ke Pak Novi gimana ini layak gak untuk submit gitu ya. Kalau Oke udah Bu. baru kita submit, lalu konfirmasi ke editor editor di sininya, editor Jisamar.
gitu ya. Baik, Bu. Noted. Oke, beres. Oke. Terima kasih, Bu Cian. Oke, oke selanjutnya silakan. Assalamualaikum Bu Cian. Waalaikumsalam. Bu, saya Alif. Oke, Bu, jurnal saya baru dapat feedback dari tempat publishnya. terus apa feedbacknya? Eh, Tadi siang sih baru dikirim ke email. Coba saya share screen ya. Oke, Ada di email Bu Cian juga sih sama Pariat. coba di share screen aja emailnya. Ya, ini Bu. Di sini dikasih komentar sama publisher. Paling yang agak lumayan ribet ininya di bagian metode ini Bu. Kenapa tuh? Di sini Gambarkan. dia mintanya metode penelitian, bukan metode pengembangan sistem. Paling rencana saya ini metode ini dipindah di nomor 4, terus nanti di sini bikin lagi metode baru, metode penelitiannya, bukan metode pengembangan sistemnya. Oke, itu maksudnya, maksud editor itu, jadi Ya. awal mula Mas Alif bikin penelitian itu gimana dari awal sampai akhir? Misalnya pertama itu ngapain Mas Alif penelitian Ini, itu? ya, oh Nah, ya, kalau metode WDLC itu kan dia emang pengembangan sistem emang udah pengembangan ada sistem. dari sananya kan? Ya, Gitu aja oke. sih paling. Kayak ini Bu ya, yang pengumpulan data, yang mencari referensi gitu ya Bu. Iya, yang gitu-gitu. Awalnya juga saya gitu Bu, cuma kata Bu Variat, nama metodenya apa gitu. Nah, itu dimasukin juga. Oh oke. Jangan dihilangin. Tapi yang ini nanti paling saya pindah di bawah Bu ya, Iya, ditambahin. nggak apa-apa kali ya, Iya, nggak apa-apa. di bagian hasil ini. Jadi di sini tuh khusus untuk metode pengembangan gitu, planning, analisis. Oke, iya, ya udah. Ya, oke Bu. Oke, ya udah tinggal dibuat ya. Ya, nanti confirm dulu ke Pak Riyad. Oke, yang lain nggak ada lagi, itu doang. Sama abstrak sih Bu. Oke, abstrak coba lihat dulu. Penelitian ini bertujuan untuk, oh, karena ini abstrak ini tiba-tiba ngasih tahu tujuan masalahnya apa. Itu kan belum terstruktur. Jadi yang pertama itu Ya, masalah, metode, baru hasil. Kayak tadi Mbak Farah, masalahnya apa tadi? Tinggal dibalik aja itu struktur kalimatnya, ya oke Bu. gitu ya. Ya, Ya udah. oke. Oke, selanjutnya silahkan. Oke, makasih Bu Cihan. Oke, Mas Ridwan, silahkan. Iya, Ibu. Sebentar ya, Bu. Kemarin saya baru ini, Bu, ngerjain yang eh, ini poin 3.1 perancangan. Baru dimasuk. Jadi saya pakai use case, terus pakai apa kelas diagram sama sequence. Oh, satu lagi ada activity, Bu. Tapi yang activity ini baru saya kerjain yang activity login, baru dikasih keterangannya. Sisanya belum, Ibu. Oke, judulnya apa? Terus yang Bentar, terakhir desain sama development. Ya, judulnya apa nih? yang ini Bu, implementasi algoritma decision tree. Nah, kalau
Kalau judulnya implementasi algoritma, berarti langsung fokus implementasi algoritma. Jangan ada perancangan, nggak nyambung. Emang saya ngarahin bikin use case diagram ya? Enggak deh. Enggak sih, Bu. Enggak. Nah, itu yang bikin lama, bikin perancangan, bikin use case, nanti habis use case ada dibikin deskripsi use case-nya. Nah, ini lama, ini tuh nggak relevan dengan judul. Nah, ada sequence. Nah, itu tuh yang bikin lama. Padahal ini nggak menjawab judul penelitiannya. Kan izin, Bu. Di atas kan ada ini ya, Bu. Ada apa namanya? Mana ya metode ini MVC ini, model view controller. Nah, ini saya bingung ngejelasinnya kalau nggak pakai use case, Bu. Nggak pakai apa? Sequence. Jadi saya bikin deh di sini. Model view controllernya di sini nih, Bu. Mana ya? Terus algoritma decision tree-nya di mana? Malah baru sedikit sih, iya benar. Nah, Yang makanya decision tuh tree. judulnya implementasi decision tree, tapi malah bikin perancangan, itu gak nyambung. Ini cuman segini sih, Bu nih. Algoritma decision tree. Nah, tuh cuma segitu doang. Kalau kalau siapa nih? Mas Ridwan Ridwan. membuat aplikasi judulnya sistem informasi, baru ada perancangan. Ini kan UML nih. UML itu jauh panjang ceritanya. Ada use case, ada sequence. Nah, itu lama. Fokus ke algoritma decision tree aja udah. Malah lebih simpel. Iya, sedikit banget, Bu, kalau cuman decision tree. Ya gak apa-apa, Itu nggak apa-apa, Bu. gak apa-apa daripada gini ribet terus gak nyambung ke judul. Eh, Takutnya di reject. Oke, berarti dari yang ini yang bisa diambil yang mana kira-kira, Bu? Gak ada. Langsung aja ke aplikasinya. Kalau yang ini harus juga kan ya kalau yang ini? Nah, itu harus Oke. ditonjolkan di di apa sih namanya tuh? Kalau aplikasi tuh di halaman Apa? mana yang ada decision tree-nya. Oh, di codingannya. Iya, di mana? Justru kalau codingan saya belum masukin screenshotannya. Lah itu justru ngapain Oke, oke, ngomongin oke. perancangan, gak nyambung. Oke, oke, oke. Kecuali nih judulnya, sistem informasi, bla 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 bla, menggunakan decision tree. Nah itu, kalau judul itu diterapkan, itu namanya skripsi yang pasti isinya 50 halaman. Yang kayak gitu tuh udah usang, udah gak zaman, bikin lama panjang-panjang gitu. Siap, Ibu. Maksimal ya 10 halaman, tapi ya 8 lah, itu paling banyak. To the point aja langsung. Kayak kayak Mas Alif coba lihat. Mas Alif kan pakai algoritma juga ya. Masih ada nggak Mas Alif? Ya, iya Bu. Coba dilihatin lagi jurnalnya. Siap. Bentar, Bu. Nah, judulnya ada algoritma Dijkstra kan? Iya, Nah, ini ada sistemnya nggak? ada. Nah, ada. Nah, ini langsung aja tuh, to the point analisis. Tuh, nggak usah bikin perancangan UML. Paling ini punya saya yang flow chart ininya sih. Nah, kalau Aktor-aktornya ini aja gitu. iya itu aja gitu. Jadi apa namanya komunikasi Gambaran umumnya. secara gambaran Gambar, umum, iya, betul. gambaran umum sistem secara keseluruhan. Udah itu aja. Oke. Berarti Jadi use kan kita case harus tahu bisa lah nih, ya, Bu. boleh satu aja udah, nggak usah ada sequence, nggak udah, aduh ribet itu. Siap, Udah siap, Ibu, siap. dibikin simple ya.
Siap Ibu, siap. Ya, jadi Mas Ridwan bertanya dulu, Bu, kalau ini boleh nggak? Jadi udah terlanjur bikin, salah lagi gitu loh. Siap. Gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, kita balik Oke. lagi ke Mas Ridwan. Kan udah buat strukturnya kan kemarin ya, subbab-subbabnya ikutin aja itu. Iya, cuman saya belum tahu isinya mau apa gitu. Jadi saya isi aja deh ini. Nah, use case aja udah, kelas diagram nggak usah. Siap. Perancangan, hapus deh perancangan. Mana yang mana? Bab perancangan, Oh, iya, iya, iya. Siap, bukan siap. ini bukan sistem informasi ya. Ini data science. Ini kan Oke. bidang ilmu data science, berarti Berarti dari untuk sebentar. Metode hasil dan pembahasan langsung metode penelitian. coba deh Mas Ridwan, bimbingan terakhir sama saya catatannya apa? eh Kemarin sih itu doang, Bukannya Bu. bikin subbab-subbab kan kemarin? Iya, bikin subbab, cuman belum belum tahu subbabnya itu isinya apa gitu. Coba apa aja yang kemarin subbabnya? Wah, udah di Dihapus lagi? bukan udah di save ininya udah di save ini, udah di save di yang lama ini Lah, Wordnya. gimana? Udah saya arahin tapi gak dilakuin. Kemarin itu berarti ya subbabnya sampai ini yang desain ini belum yang kemarin ini subbab nih yang desain development. Terus yang perancangan sama yang terakhir itu testing. Yang testing belum juga nih, Bu. Coba ke atas lagi. Jadi kalau bimbingan itu ikutin. Iya, Ibu. Kalau kalau ragu bertanya, Bu, kalau gini boleh nggak? Jadi daripada udah bikin capek-capek nih jauh, terus hasilnya nggak sesuai sama yang di judul. Ya, mungkin Coba nanti ke atas dulu deh. Di berurutan dulu. nih metode penelitian di pustaka, terus hasil dan pembahasan. Ini nerangin apa namanya si aplikasinya tuh pakai apa aja kan? Ada MVC, terus pakai framework CodeIgniter, terus algoritmanya decision tree. Ke sini ini baru algoritma dasarnya aja sih, Bu. Kalau untuk aplikasinya malah saya belum gambarin kayak gini yang di aplikasinya. Mungkin perancangan hapus, terus yang algoritma decision tree-nya dilanjutin aja kali ya, Bu, yang ini. Apa Ya gimana, Bu? iya, Tapi balik masuk lagi ke sub atas dulu, ke atas dulu deh. Ke atas dulu apa? Berurutan dulu. berat- berarti masuknya ke hasil dan pembahasan ya, Bu. Ke atas dulu, ke atas dulu. Atas lagi. Nah, awal dari awal dulu, dari awal. Implementasi algoritma decision tree dalam optimasi. Nah, ya udah, berarti ngomongin decision tree-nya aja terhadap optimasi penilaian kinerja operasional. Oke, scroll ke atas. Ini udah dicek pendahuluan. Udah, Ibu, kemarin banyak salah di ini doang sih. Apa? Italiknya. Yang direvisi apa pendahuluan? Nggak ada, Bu. Udah Lah, berapa kali? Udah berapa kali ini? Kemarin cuma revisi yang kayak gini-gini nih, Bu. Yang bahasa Inggris.
masalahnya apa? Rumusan masalah di bab 1 apa? Perasaan waktu itu saya minta permasalahannya deh. Ada nggak masalahnya di situ? Di abstrak kayaknya ada deh. Kegiatan audit manual memakan waktu. Nah, itu masalah. Ada nggak di bab pendahuluan? Nggak ada kan? Ngomongin decision tree aja. Itu baru itu langsung ngomongin metode algoritmanya. Tapi masalah dari kenapa mengambil judul itu apa? Iya, langsung sih, Bu. Nah, Saya catat dulu ya, Bu. Berarti pendahuluan nanti ditambahin apa? Masalahnya apa? Ada lagi, Bu? pendahuluan itu harus menjelaskan rumusan masalahnya apa, mengambil judul itu. Nah, setelah ada rumusan masalah, lalu ada apa lagi? Perasaan ini udah saya kasih tahu beberapa kali deh di awal bimbingan. Mbak Terus Siti Farah bisa menjelaskan nggak pendahuluan apa aja isinya? Iya, Bu. Di pendahuluan harus ada apa aja? Poin-poin utamanya? Kalau saya sih penelitian yang udah terdahulu itu minimal 5 penelitian. Selanjutnya itu saya tentang kan saya bikin fact ya Bu. Jadi tentang fact itu apa? Terus saya pakai AI, AI-nya itu apa? Terus NLP. Jadi NLP-nya itu apa? Poin-poinnya itu aja sih Bu yang saya jabarin di pendahuluan. Tujuannya nggak ada. Eh, iya Bu, sama tujuan terakhir di bawah. Tujuan lalu manfaatnya Bu. Oke, coba Mas Mas Rijuan lihat template template utamanya deh. Pendahuluan itu isinya apa aja? ini saya lagi nyari di mana ya naruhnya. Bentar, Ibu. Tanya yang Jekes lagi. Nggak apa-apa, Bu. Pakai template yang Jekes. Saya belum nemu yang ininya. Template yang
Yang dari Siti Nurfara aja samain. Publish di situ aja. Apa tuh Bu namanya? Kalau dari yang Jekes sih kayak gini sih Bu. Mana? Pendahuluan. Latar belakangnya, terus tinjauan literatur singkat atas penelitian terkait, berarti algoritmanya nih kemungkinan, terus alasan diadakan penelitian ini, terus tujuan. Ya iya, itu harus ada di pendahuluan. Ini izin Bu, mau nanya, nanti template-nya tetap pakai yang ini kan, maksudnya yang apa Joyce ya kalau nggak salah namanya. Informasi terbaru saya di grup apa? Eh, pindah publisher jurnal yang Sinta 5. Apa ini? LO kita pindah. Jisamar. Oh, yang tadi Mbak Farah ya. Iya. Oke, Bu. Oke, siap. Nanti saya pindahin lagi deh. Jadi nanti kalau kalau publish di Gsamar itu kan ada link nih, ada link Iya. temennya Pak Riyad gitu kan. Jadi untuk mendapatkan LOA itu cepat, nggak ribet di administrasi. Makanya Baik, saya Bu. arahin untuk pindah publisher. Baik. Nah, takutnya kalau di Joyce itu kan dia takutnya lama nih. Iya. Nah, jadi yang pasti-pasti aja. Baik, Ibu. Oke, Mas Ridwan harus cepet ya, karena Mas Ridwan ini dosen pembimbing pertamanya saya. Iya, Ibu. Berarti harus harus sering-sering bimbingan. Siap, Ibu. Bimbingan pun harus ada progres. Kalau bimbingan tapi gak ada progres, buat apa? Baik, Ibu. Oke, untuk Mas Ridwan, untuk udah dapat belum masalah di penelitian ini apa? Jadinya apa? Eh, kalau apa namanya? Kalau sebenarnya saya ngambil masalahnya sebelum mengambil sistem, sebelum pakai sistem ini gitu loh, Bu. Jadi misalkan auditnya masih masih manual gitu, belum pakai sistem. Jadi kayak lama eh, buat nge-audit operasional satu-satu. Nah, kalau ada sistem ini tuh lebih cepat gitu. Soalnya bisa Oke. online. Oke, berarti kata-kata manual, masalah manual akan memakan waktu dan tenaga yang itu dijabarin di pendahuluan. Nah, tuh saya udah ngejelasin lagi ya. Baik ya, Bu. Oke, masalah. Terus apa lagi? Dengan adanya masalah kan kan ngasih tahu solusi kan. Solusinya menggunakan decision tree dan
untuk meningkatkan performasi operasional menggunakan apa? Algoritma, gitu kan. Nah, itu dijelasin Iya, juga di betul. pendahuluan. Baik, Ibu. Beresin dulu pendahuluan ya. Siap, Ibu, siap. Mungkin nanti Selasa bimbingan lagi ya, Bu. Yang bener kemarin juga janji-janji gitu nggak ada tuh. Selasa kan emang nggak ada bimbingan kan, Bu? Ya kan menghubungi nggak? Saya cuman upload doang di ini, di apa, si Akad. Si Akad. Apa sih namanya? Iya, di si Akad. Ya konfirmasi. Ya, oke, baik, Ibu. Kalau nggak konfirmasi gimana mau saya ngecek? Emang saya buka si akad tuh 4 jam. Misalnya gini, Siap. Mas Rigan, Bu, saya sudah melakukan nih revisi dari Ibu. Jadi saya langsung ngecek tuh, oke. Jadi kayak kayak Mbak Farah nih, Bu, saya sudah bikin sesuai arahan Ibu, langsung saya cek, kasih laporan, kasih note, ini gini-gini. Jadi cepet nih Mbak Farah juga gitu sistemnya. Siap, Ibu, siap. Oke, sekarang hasil dari pembahasan. Coba bikin subbab lagi deh. Di sini. Ya, terstruktur lagi. Ngulang lagi ya. Kalau di Hasil sini, ya, Ibu, gimana? metodenya apa? Alur-alur alur metode yang menjelaskan keseluruhan penelitian itu gimana awal mulanya. Metode MVC itu kan metode pengembangan bukan itu. Iya, kalau ini pengembangan, Bu. Nah, sekarang bikin flowchart alur pembuatan secara keseluruhannya dari mulai awal misalnya. Pertama analisa kebutuhan data, lalu yang kedua pengumpulan data, lalu yang Oh, ketiga metode, lalu yang keempat pemodelan decision tree-nya gimana, implementasi decision tree. Yang kelima sih kesimpulan gitu. kayak yang Mas Alif tadi ya, Bu? Iya, nggak Oke, nggak Bu. Oke, oke. struktur jurnal itu nggak mungkin berbeda, pasti sama Iya, semua. iya, Ibu. Baik. Coba lihat Mbak Siti Nurfarah, masih ada nggak? Halo? Masih ada. Nanti saya ini, Bu, deh. Izin Japri, Mbak Siti nanti buat ngelihat jurnalnya. Mbak Siti udah ini kan, Bu, udah apa namanya, udah sesuai untuk subbab-subbabnya. Gini, ini saya kasih, ini di stop share dulu. Stop share dulu. Oke, ini saya tunjukkan dulu nih. Jadi kalau bikin jurnal itu jangan melenceng dari judul. Ini kan kalau kalau penelitian saya kan menggunakan algoritma. Nah, berarti algoritma ini yang ditonjolkan. Nah, berarti gini. Nah, di metode. Nah, tahapan penelitian ini yang dimaksud dari reviewer itu. Ini berlaku buat Mas Alif juga ya. Nah, kayak gini, bikin flowchart aja. Mulai. Kalau saya kan pengambilan data dari data Twitter.
lalu melakukan praproses data. Nah, ini baru alurnya. Lalu dari algoritma sendirinya gimana? Nah, ini tahapan penelitian ini yang penting nih. Jadi nanti Baik. di bab metode itu dijelaskan misalnya tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1, bla bla bla. Nah, baru deh di hasilnya dijelasin dari analisa datanya gimana, praprosesnya tuh, per poin-poinnya ada tuh praproses, itu gimana. Itu ya nih, ada nih praproses, lalu data tweet. Jadi semuanya ada per poin diisi. Lalu prosesnya gimana. Nah, baru ke algoritmanya. Nih, algoritmanya dijelasin, implementasi dari algoritmanya ini. Udah tuh, jadi nggak ada UML, nggak ada perancangan gitu, langsung to the point ke implementasi algoritma. Oke. Paham ya? Paham, Ibu. Jadi apa Berarti tadi yang saya omongin tadi apa? yang paling penting itu harus ada tahapan penelitian. Jadi dia dijelasin alurnya, penelitiannya seperti apa, terus dijelasin dari flowchart ini dijelasin satu persatu, Oke, terutama algoritmanya. nah, sip. Sekarang pendahuluan harus ada apa? Ada apa tadi latar belakang masalah, terus ada kenapa mengambil judul itu, alasannya apa pakai algoritma itu, sama eh, apa ya tadi? Literatur review harus ada. Oh iya, literatur review. Ya, jadi cari jurnal yang relevan, yang mirip menggunakan algoritma decision tree kan banyak tuh. Banyak Nah, tuh, Bu. diambil 3 deh. 3 jurnal, lalu dicari nih hasilnya apa, lalu dibandingkan dengan penelitian Mas Ridwan di bab Siap, 1. Ibu. Baik, Ibu. Gitu ya. Siap. Oke, untuk Mas Ridwan nih, saya agak harus cepet nih ke Mas Ridwan karena dosen pembimbing pertamanya saya lagi. Baik, Ibu. Jadi harus cepet. Sebenarnya ini udah bagus ini Mas Ridwan, udah ada apa aplikasinya udah jadi, cuman harus terstruktur itu aja. Jangan Baik, melenceng ke mana-mana. Jadi kalau judulnya implementasi algoritma ya udah algoritma itu aja yang ditonjolkan. Nggak usah bicara baik, UML, kelas diagram, itu nggak nyambung. Gitu ya. Nah itu yang baik, Ibu. bikin lama di pembuatan laporan tuh lama bikin grafnya. Gitu ya. Untuk Mas Baik, Ridwan Ibu. bisa mengirimkan progresnya kapan? Selasa itu, Bu. Oke, kalau Mas Ridwan sudah mengirimkan hari Selasa, konfirmasi ke saya. Baik, Nanti Bu. saya cek ya, nanti saya kasih note. Baik, Nah, kalau Mas Ridwan seminggu ini cepet nih, bisa nyusul Mbak Farah nih. Sekarang baik, udah Ibu. sesi berapa? Kalau saya bimbingan, kalau sama ini 8 kayaknya nih, Bu. Sekarang masuk ke sesi berapa Kalau kalau perkuliahan? sesinya, saya lupa lagi. Kayaknya udah dua terakhir deh kayaknya. Sesi berapa? Ayo jangan harus ini loh, harus tahu timeline unsia itu beresnya kapan. Ntar lama-lama tiba-tiba semesternya udah habis. Bayar UKT lagi. Ya, Ibu, nanti saya apa namanya? Saya cek, Bu. Oke, berarti minggu depan itu udah sesi 15. Minggu depan lagi sesi 16 habis. Iya, udah dua terakhir. Nah, iya, udah mepet ini kalau kalau lama-lama nggak lulus-lulus nanti.
Ya, nggak apa-apa dicepetin progresnya yang cepet gitu ya. Iya, Nanti saya cek, nanti saya bantu siap Ibu. gitu ya. Jadi saya butuh komitmen dari rekan-rekan semua. Kalau mau lulus ya oke, ayo gitu. Komitmen dan rekan-rekan semua komitmennya gimana? Kalau kalian cepet ya saya juga cepet. Kalau lama ya udah lama. Baik. Oke, gitu ya untuk catatannya. Nanti kalau sudah silakan konfirmasi ke saya, nanti saya cek. Baik. Oke, Makasih terima Ibu, kasih makasih. untuk kehadirannya. Ada Mas Alif, ada Mbak Siti Nurfarah dan Mas Ridwan. Berarti saya sisa nunggu Mas Ridwan aja nih. Ya, oke. Terima kasih. Tetap semangat ya. Jangan sampai ngedown. Semoga dilancarkan sampai apa? Sampai bergelar Eskom. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih Bu Cia. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat